Inilah alasannya kenapa saya belum bisa balik merantau ke Malaysia lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Rame kawan-kawan daripada Malaysia yang bertanya, Bang, kenapa nggak masuk ke Malaysia lagi? Apakah sudah kaya raya di kampung? Apakah sudah tercukupi semua di kampung? Kalau kaya raya enggak, sahabatku semua. Sebab kalau kita kaya raya, mesti punya tabungan beberapa miliar atau mungkin ratusan juta. Tapi setidaknya sahabatku semua, dari merantau dan bekerja di Malaysia, alhamdulillah ekonomi saya memang berubah jauh sebelum merantau ke Malaysia. Alhamdulillah semenjak merantau ke Malaysia segalanya berubah. Di antara salah satunya Bang Toha bisa memberikan kebahagiaan kecil untuk keluarga yang dimana bisa buat rumah. Dan alhamdulillah kemarin ramai sahabat-sahabat daripada Malaysia yang mensupport, mendoakan adiknya Bang Toha selamat sampai tujuan ke Malaysia. Dan alhamdulillah adik saya sudah sampai di Malaysia, yang dimana kita orang ini memang dari sejak kecil tidak ada niat, impian, dan tujuan untuk merantau ke Malaysia. Tapi entah kenapa sampai-sampai menginjak usia remaja hingga sudah dewasa, sampai sudah beranak, merantau ke Malaysia sampai bertahan yang sebegitu lamanya, yang dimana sampai belasan tahun. Dan itu sama sekali tak terpikir waktu saya berada di Indonesia, yang niatnya hanya 1 tahun 2 tahun, tapi nggak tahu kenapa Malaysia bisa membuat saya dengan adik-adik saya merantau sebegitu lamanya, yang dimana rumahnya Bang Toha kalau dipikir-pikir dari negara Malaysia jaraknya itu cukup lumayan jauh sahabatku semua, yang dimana Bang Toha ini adalah orang desa yang jauh dari perkotaan, jauh dari negara tetangga, tapi tahu-tahu lama dan tinggal di Malaysia sampai belasan tahun. Saya pun juga tak habis pikir sahabatku semua, yang dimana dulu saya akan merantau 1 tahun 2 tahun, tapi entah kenapa sampai Malaysia membuat sebegitu nyamannya. Dan alhamdulillah sahabatku semua, dari hasil merantau di Malaysia, Bang Toha akhirnya bisa melihat kebun saja. Jadi belum mampu untuk beli kebun, tapi setidaknya ekonomi saya terbantu sahabatku semua dari hasil merantau. Dan kebetulan tadi Bang Toha itu baru saja jalan-jalan sore di kebun jagung, yang dimana saat ini di daerahnya Bang Toha tengah musim jagung sahabatku semua. Kalau di pegunungan, dan kalau kita turun ke bawah, alhamdulillah warga di sini juga merasakan panen yang begitu sangat luar biasa, yaitu panen padi sampai 2 kali. Oke, kali ini Bang Toha akan sembang-sembang sambil bercerita kenapa Bang Toha tidak balik merantau ke Malaysia lagi. Sebenarnya saya bukan terus nggak balik merantau ke Malaysia lagi sahabatku semua, tetapi ini belum balik lagi sebab kita juga tak tahu nanti kedepannya saya akan seperti apa ketika tinggal lama di kampung. Sebab separuh dari hidup saya hampir isinya itu merantau terus, dari perkotaan Indonesia sampailah ke negara tetangga. Oke, kita langsung lanjut perjalanan menuju pulang sambil Bang Toha bercerita tentang kenapa sampai saat ini Bang Toha tak ikut adiknya balik merantau ke Malaysia lagi, kenapa harus bertahan di kampung. Rumah saya itu berada di daerah pelosok sahabatku semua, yang dimana daerah ini merupakan salah satu tempat tinggal saya dengan upah yang cukup lumayan rendah, karena tinggal di pedesaan atau pegunungan, yang dimana beda dengan tinggal hidup di kota. Tapi sisi kelebihan hidup di desa,
kita bisa menikmati pemandangan alam yang masih sangat alami dengan udara yang begitu sangat segar, dan masih banyak lagi pohon-pohon besar. Itulah sisi kelebihan hidup di desa. Ya, meskipun untuk upahnya terbilang cukup sangat rendah dibandingkan dengan merantau. Dan banyak sahabat-sahabat yang masih bertanya-tanya. Padahal video saya kemarin sudah saya jelaskan, mungkin banyak penonton yang baru tengok. Waktu saya hantar adik saya, kenapa sih Bang nggak masuk ke Malaysia lagi? Padahal ringgit Malaysia tengah naik. Apakah Bang Toha sudah nyaman atau enak hidup di kampung sehingga tidak mau merantau ke Malaysia lagi? Jadi pada intinya sahabatku semua, saya itu ada tanggungan yang dimana mak mertuanya Bang Toha ini sudah berumur ya. Sehingga ketika saya nak balik ke Malaysia, saya pikir-pikir sekejap sahabatku semua, Bang Toha itu nak turun jalannya macam ini. Jadi Bang Toha matikan kamera terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah sampai di bawah sahabatku semua, yang dimana di sini Bang Toha ingin tunjukkan suasana keindahan alam yang ada di desanya Bang Toha. Di sini ada sawah padi sahabatku semua, yang dimana alhamdulillah untuk daerahnya Bang Toha meskipun berada di dekat dengan pegunungan, tapi untuk gunung-gunung di sini sudah tidak aktif lagi sahabatku semua, yang dimana sudah tidak mengeluarkan api. Jadi enaknya kalau kita tinggal di desa itu, petang-petang bisa melihat keindahan alamnya, yang dimana ini merupakan salah satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri dan kita nikmati. Dan di sini untuk teman-teman daripada Malaysia, semoga video ini juga bisa membuat sahabat-sahabat daripada Malaysia, Singapura, Brunei terhibur dengan konten vlognya Bang Toha. Dan di sini ada tanaman cilinya sahabatku semua, yang dimana untuk hasil petani, untuk hasil tani di sini biasanya nanti akan dijual di pasar, yang dimana pasarnya masih tradisional. Insya Allah besok Bang Toha akan tunjukkan suasana pasar tradisional yang ada di Indonesia secara lengkap sahabatku semua. Jadi insya Allah besok Bang Toha akan buat vlog konten selepas sholat subuh, jadi masih agak petang-petang sedikit. Nah, kalau tinggal di kampung sahabatku semua, sebenarnya kalau punya sawah, ladang, itu memang kalau untuk makan cukup-cukup saja. Cuma karena Bang Toha di kampung itu nggak punya sawah, nggak punya ladang, ya jadinya Bang Toha merantau, dan alhamdulillah dari hasil merantau Bang Toha itu bisa jualan. Dan di sini sahabatku semua, jika tanam sayuran hasilnya itu tak macam di Malaysia, yang dimana kalau harga sayuran di sini itu sangatlah murah. Jadi mungkin untuk teman-teman daripada Malaysia yang teringin jalan-jalan ke kampung Indonesia, apalagi sekarang ringgit Malaysia tengah naik, mungkin bisa datang ke kampungnya Bang Toha, yang dimana nanti Bang Toha akan jemput sahabat-sahabat daripada Malaysia dari Semarang. Dari Semarang, jarak kampungnya Bang Toha ini juga cukup lumayan jauh, yaitu sekitar 5 jam 6 jam. Tapi di sini untuk suasana alamnya masih sangat cantik, masih sangat terawat. Biasanya teman-teman daripada Malaysia itu kalau wisata suka wisata alam. Kalaupun mau camping di tempatnya Bang Toha, juga ada pegunungan yang dimana gunung tersebut memfasilitasi untuk camping ya. Dan gunungnya juga tidak terlalu tinggi. Oh iya, Bang Toha belum selesai cerita ya, kenapa Bang Toha tidak melanjutkan bekerja ke Malaysia lagi. Jadi untuk saat ini mungkin
saya akan duduk di kampung cukup lama sahabat Kusuma, entah beberapa tahun, sebab Bang Toha juga ingin meluangkan masanya terlebih dahulu bersama istri. Dan kebetulan anaknya Bang Toha itu sudah lulus sekolah rendah dan akan melanjutkan ke pondok pesantren. Sehingga kalau misal kata Bang Toha balik merantau ke Malaysia lagi, Bang Toha itu terpikir tentang istri seorang diri. Kemudian mak mertua juga sudah berumur. Dan yang Bang Toha takutkan, namanya mak mertua sudah berumur kan, takut kenapa-napa, takut sakit, nanti tidak ada yang hantar, takut nanti mak mertua masuk hospital. Bukan berharap semacam itu sahabat Kusuma, tetapi namanya manusia, kadang kalanya kalau sakit itu mesti akan pergi ke hospital. Sedangkan tempat saya dari rumah sakit atau hospital itu cukup lumayan jauh sahabat Kusuma, yang dimana kalau dari desa mungkin sekitar 1 jam lebih. Sehingga kalau misal kata saya punya mak sudah berumur, takut kenapa-napa, kalau istri sendirian, jadi saya nggak tega sahabat Kusuma. Sebenarnya kalau saya teringin nak masuk dengan istri saya, sebenarnya juga boleh. Tapi terpikir anak masih belum cukup umur jika ditinggalkan kedua orang tuanya. Dan karena ini menjelang maghrib, jadi sembang-sembangnya dilanjutkan di rumah sahabat Kusuma. Seperti inilah suasana keindahan alam pedesaan yang ada di Indonesia. Jadi untuk teman-teman daripada Malaysia, Brunei, Singapura yang saat ini mata uang Indonesia tengah melemah, mungkin kalau sahabat-sahabat daripada Malaysia datang ke Indonesia akan terasa murah, liburan, jalan-jalan sambil cari makan. Yang paling best kalau wisata di pedesaan sahabat Kusuma. Kalau wisata pedesaan di sini masih murah-murah, harga makanan pun juga murah. Misal kata 100.000 sudah makan 3 kali dengan ayam. Kalau di Malaysia 100.000 itu 22 ringgit. Mungkin kalau di Malaysia 22 ringgit satu kali makan, tapi kalau di Indonesia 22 ringgit sudah makan 3 kali. Bisa makan sate, bisa makan bakso, bisa makan ayam penyet. Kemudian kalau kita orang semuanya merantau ke Malaysia, yang dimana kalau di rumah kalau ada apa-apa itu tidak ada yang urus sahabat Kusuma. Sehingga saya sebagai saudara yang tertua, saya mencoba untuk duduk di kampung dulu. Jadi nanti kalau mungkin entah berapa tahun lagi jika teringin balik, insya Allah kalau masih ada rezeki di sana, Bang Toha nak balik lagi ke Malaysia. Tapi insya Allah kalau misal kata saya punya bos masih memegang pekerjaan banyak, insya Allah bila-bila masuk kapan-kapan bisa sahabat Kusuma. Sebab saya dengan bos saya ini sudah macam seperti keluarga sendiri. Dan beliau pun kemarin juga berpesan, apabila kamu teringin nak balik merantau ke Malaysia lagi, bila-bila hubungi saya. Dan semoga saja untuk bos saya yang ada di Malaysia semoga sehat selalu, dipermudahkan segala urusannya karena tengah banyak menolong saya dan juga keluarga saya. Jadi Bang Toha ini merupakan salah satu anak kampung pedalaman sahabat Kusuma, yang gimana tak menyangka lah kalau bisa merantau dan bekerja di Malaysia hingga tinggal di sana sampai dalam hitungan kalau dihitung-hitung itu belasan tahun. Meskipun negara Malaysia tidak istilahnya memberikan saya kemudian jadi kaya raya, konsepnya tidak seperti itu sahabat semua, karena banyak penonton yang daripada negara saya sendiri yang sering salah paham dengan apa yang saya sampaikan. Lebih-lebih banyak yang tidak mengerti, kadang-kadang sampailah saya
maki-maki karena sering muji-muji Malaysia. Padahal bukan tentang muji-muji Malaysia sahabatku semua, tetapi tentang apa yang saya alami selama merantau dan tinggal di Malaysia. Alhamdulillah diperlakukan dengan sangat baik oleh bos saya. Makanya saya selalu ceritakan di dalam video saya. Dan sampai sekarang alhamdulillah keluarga saya pun juga diterima dengan baik oleh bos saya. Yang mula-mulanya saya dulu masuk, kemudian Amin dan juga adik saya. Alhamdulillah itu membuat saya bersyukur ketika mencoba untuk merubah nasib dari kampung. Alhamdulillah ketika di negara orang dapat bos yang sangat baik, itu merupakan sesuatu rezeki yang dimana sangat saya syukuri sahabatku semua. Apalagi kalau di kampung, di daerah saya ini merupakan salah satu daerah yang upahnya sangat sedikit, hanya 500 ringgit. Namun kadang-kadang kalau saya bercerita tentang fakta seperti ini, banyak pula yang gagal paham, seolah-olah nggak bersyukur hidup di Indonesia. Padahal konsepnya nggak seperti itu sahabatku semua. Kalau dikata bersyukur ya bersyukur hidup di Indonesia. Cuma ya kan, di Indonesia ini kalau kita tinggal di kampung mesti harus banyak-banyak bekerja keras. Apalagi kalau nggak punya sawah ladang. Kalau jadi buruh tani saja, misal kata teringin nak buat rumah, memang begitu sulit. Apalagi kalau sebuah rumah impian yang dimana sekarang apa-apa untuk bahan bangunan pun juga semuanya serba mahal sahabatku semua. Tapi di sisi lain kalau di kampung Indonesia ada kelebihannya sedikit. Jadi di sini Bang Toha ceritakan fakta ya, bukan istilahnya yang buruk-buruk. Bang Toha ceritakan enggak. Sisi kelebihannya kalau di sini tinggal di kampung, terbilang harga sayurnya itu murah, harga ikan murah. Tapi di sisi lain upah kerjanya itu sedikit. Kalau di negara tetangga sahabatku semua, di Malaysia, dari segi barang-barang harga sayurnya itu cukup lumayan mahal. Satu ikat kangkung saja bisa mencapai Rp15.000. Sedangkan kalau satu ikat kangkung di kampung di sini cuma Rp3.000. Tapi di sana upah kerjanya tinggi sahabatku semua. Dan semoga video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman dari Malaysia. Kenapa Bang Toha tak ikut balik ke Malaysia? Dikarenakan Bang Toha anaknya mau mondok ke pesantren. Kemudian mak mertua juga sudah berumur sahabatku semua. Jadi Bang Toha pun juga kasihan lah dengan mak mertua, yang dimana mak mertua seorang diri. Dan beliau juga punya beberapa lembu. Jadi Bang Toha sambil bantu-bantu cari rumput di kampung. Jadi semacam mengawali hidup baru di kampung halaman setelah sekian lama merantau di Malaysia. Jadi Bang Toha mencoba untuk menyesuaikan diri hidup di kampung dengan keadaan penuh sederhana. Kalau dibandingkan dengan kehidupan di Malaysia ya beda jauh sahabatku semua. Kalau di Malaysia kan gajinya cukup lumayan, pengen beli sesuatu apa-apa nggak mikir-mikir, pengen beli misal kata teringin nak makan sedap yang harganya cukup lumayan juga bisa terbeli. Tapi kalau sudah di kampung, misal kata teringin nak sesuatu yang agak-agak mahal, itu pikir-pikir. Oke sahabatku semua, videonya mungkin sampai di sini dulu karena waktunya sudah mulai gelap. Semoga video ini juga bisa menjadikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Oh iya, banyak yang bertanya, Bang, kenapa sih di Indonesia upahnya rendah? Kalau bab soal itu mungkin yang tahu hanya orang-orang atas sahabatku semua. Tapi harapan saya berharap
upah di Indonesia ini tidak begitu rendah, itu harapan saya, dan semoga seperti negara tetangga kita yaitu Malaysia, yang dimana untuk segi upahnya merata hampir sama. Kalau di sini yang paling mahal itu cuma di Jakarta. Cuman kalau Jakarta kan di kota besar ya satu semua. Jadi upah di Indonesia ini memang berbeda-beda. Buat teman-teman yang ada, teman-teman dari Malaysia yang bertanya, Bang, Toha, kenapa nggak pakai helmet? Ini Bang Toha berada di kampung sahabat semua. Jadi kalau di sini petang-petang itu tidak banyak kendaraan, dan di sini normal ya. Beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia kan misal kata kita nggak bawa helmet, biasanya akan kena sama. Dan petang-petang di Malaysia banyak polis ronda di kampung-kampung. Tapi kalau di sini tidak seperti di Malaysia. Oke sahabat semua, cukup sekian infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.